Jadilah dirimu sendiri itu lebih baik, bukanlah jadi orang lain. Iya. Gimana nih untuk NKRI gitu loh. Jadi bukan untuk PMI aja tapi buat negara Buat negara juga. juga. Nama saya jelek di pengasuh. Nama saya jelek di teman-teman. Apakah saya bisa memperbaiki kayak gitu tuh. Jiro Lupat Ngopi Pasti Fatek Podcast. Yuhu! Balik lagi di Ngopi Pasti Fatek Podcast. Kali ini kita kedatangan mahasiswa, seorang mahasiswa yang jauh-jauh dari Kapetakan. Panas-panas ke sini ke GSP. Ada Muhammad Ramadan. Halo. Halo juga Teh. Muhammad Ramadan dipanggilnya Don. Iya. Gimana ceritanya? Kalau di sini di sekolah tuh, kalau di sekolah kan pokoknya sekolah sama di mahasiswa saya manggilnya berbeda. Oh, dari banyak aliasnya gitu. aliasnya gitu. Muhammad Ramadan kan. Saya kenalannya Muhammad Ramadan. Jadi dipanggilnya Ramadan, dipanggilnya Don kayak gitu tuh. Kalau di rumah mah Ahmad. Aduh, panggil Ahmad. Kalau di rumah Ahmad. Yang manggil sayang udah ada? Belum. Nanti abis ini Isal yang manggil sayang. Serem anjir. Dari Ramadannya itu kali ya, Ramadan kayak gitu, jadi gitu. Don. Jadi Sun manggilnya Don aja. Boleh. Boleh aja. Beb aja boleh. Enggak tahu. Pokoknya dia langsung takut, langsung geli, jijik aja. Dipanggil Beb sama bude-bude. Doni punya Instagram kacung Doni. Done. Don berarti itu. Itu tuh mikir tuh kirain tuh Doni namanya. Enggak. Biasalah anak muda kalau ngasih nama Instagram kan agak alay-alay gitu. Ya sih Isin juga alay. _neh apa coba Kane. Dia juga Beta Isa. Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Kuliah lancar kuliah? Kuliah lancar. Masih semester berapa sekarang? Baru semester 7. Sebentar lagi gak sih? Ya iya, udah mau nyusun lah. Nyusun apa? Nyusun kayak proposal kayak gitu tuh. Nyusun puzzle. Skripsi. Ya kali puzzle. Udah mulai masuk lagi ya kuliah, udah mulai offline? Belum, kalau di IAIN belum. Oh masih belum? Belum. Masih online aja? Cuma ada kayak pemberitahuan di semester 1 sampai 3 yang boleh tatap muka tuh. Oh yang semester awal-awal. Oh yang akhir-akhirnya masih online. Masih online, jadi di rumah aja. Iya di rumah kayak gitu. Dan ini katanya aktif di PMII ya? Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Apa sih itu tuh? Organisasi yang menaungi dari mahasiswa. Jadi seluruh perguruan tinggi di Indonesia yang menaungi organisasi itu ada salah satunya PMII. Berarti kalau di Cirebon? PMII Cirebon gitu? PMII Cirebon. Terus nanti kalau semisal di kampusnya beda lagi namanya. Oh beda-beda. Komisariat. Jadi ada namanya Komisariat PMI. IAIN Cirebon. Terus nanti kalau di fakultas beda lagi. Namanya rayon. Oh gitu, namanya beda-beda. Beda. Tapi tujuannya sama gitu. Sama PMI. Notabene Islam lah. Dari kelahiran NU. Dulu PMI lahir itu tanggal 17 April 1960. Kita belum lahir ya? Oh iya. Iya belum lahir lah. Berarti udah dari dulu banget ya? Iya udah dari dulu banget. Terus di situ Don sebagai apa? Kalau saya masih di fakultas di rayon. Kalau saya kan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Namanya Rayon El Farouk. Baru kemarin akhir bulan saya udah selesai pengurusan. Oh ini regenerasi ya? Iya regenerasi. Kayak gitu biasanya kegiatannya ngapain aja sih? Kayak kajian tentang PMII. Terus kayak gimana nih untuk NKRI gitu loh. Jadi bukan untuk PMI aja tapi buat negara juga. Terus birokrasi kampus, misalnya analisis kampusnya bagaimana nih. Ruwet nggak? Agak ruwet sih. Agak ruwet. Soalnya kalau di kampus aja udah ruwet gitu ya. Apalagi nanti ke nasional.
Oh iya, ada ininya naungannya lagi ya di Iya, nasionalnya. PB namanya itu mah. PB apa lagi? Pengurus besar. Oh, pengurus besar. Kayak PBNU tuh. Mm-mm. Nah, kalau di PMI namanya PBPMI, pengurus besar PMI. PMI. Yang sekarang ketuanya Abdullah Syukuri, Tum AB. Dari IAIN juga? Bukan. Beliau kuliahnya di ini, UIN Malang. UIN Malang. Unibrau. Brawijaya. Brawijaya. Iya, Brawijaya Malang. Orang Cirebon. Orang Buntet. Terus kalau sekarang lagi kegiatan kampusnya offline, jadi jarang ngotak dong, ngotak. Dikapetakan aja gitu. Enggak sih. Tetap aja ke sini. Ada kegiatan pas kan bulan lalu kan, sebelumnya kan masih kayak jabat di fakultas di rayon. Di Yang PMI PMI lah. itu. Jadi masih ngontrol lah dari anggota. Masih ngontrol gimana nih anggotanya. Kayak kemarin itu kan habis kayak masa penerimaan anggota baru tanggal 21. Seleksinya gimana sih kalau PMI itu? Diapain? Suruh ngaji gitu? Enggak. Enggak. Ospek. Oh iya, intinya ospek. Di ospeknya diapain? Ya pengenalan pemateri, nanti ada materinya. Oh, kayak tes-tes gitu. Iya, jadi nanti situ isinya sejarah PMI itu seperti apa di situ kan nantinya. Terus analisis kampus seperti apa, analisis sosial, pematerinya tuh. Nanti gerakan pengembangan Islam tuh seperti apa. Lah, PMI itu berpengaruh nggak di situ tuh, kayak gitu. Terus ada tes-tesnya gitu nggak sih kalau mau masuk jadi anggota PMI gitu? Bukan tes sih namanya, kayak RTL namanya tuh. Apa tuh? RTL itu rapat tindak lanjut. Jadi ketika sudah di Mapaba lah, setelah itu dites. Tesnya namanya RTL. Semua materi yang sudah di Mapaba itu tuh. Yang udah disampaikan gitu ya, dites. Apa yang kamu tahu? Jadi jawab gini lah, biasa. Biasanya tiap tahun banyak aja tak anggota yang pengen gabung gitu? Kalau di rayon, alhamdulillah banyak lah, 100 lebih. 100. Kemarin itu 150. Kayak gitu tuh dari kampus IAIN sendiri apa dari kampus-kampus lain juga boleh sih? Kampus IAIN kebanyakan. Kebanyakan dari situ. Tapi kalau emang kampus lain mau ngirim, boleh aja. Oh, kalau minat gitu boleh. Misal saya pengen mapabanya di Swagati, boleh aja. Tapi nanti balik lagi ke kamu tempat kampus kamu tuh di mana, kayak gitu tuh. Kayak gitu pernah ini nggak sih ngumpul se-Indonesia gitu? Ada gathering gitu ya nggak sih? Kalau kumpul se-Indonesia mah rata-rata perwakilan. Jadi perwakilan per daerah ataupun perwakilan perguruan tinggi. Ngapain biasanya? Ya kayak kemarin Dirgahayu tuh. Cuma gara-gara online ya. Jadi kitanya di Zoom. Oh, lewat Zoom aja gatheringnya. Kalau sebelumnya offline tuh pernah di Bandung. Kegiatannya apa aja tuh biasanya? Biasanya sih kalau saya mah kurang tahu, pas itu tuh belum kuliah, belum masuk. Cuma ceritain kayak ya sambutan dari ketua gitulah, dari namanya sesepuh gitu, biasa. Acara ulang tahun lah, biasa kayak gitu. Apa potong tumpeng gitu? Iya, potong tumpeng. Ada kayak pemateri tentang misalnya digitalisasi lah, kayak gitu. Terus katanya Don ini ya diajar sama Mas Amal juga ya? Iya. Mas Amal yang pernah kesini tuh, Beb. Iya. Pribadi Mas Amal kalau ngajar. Ya, guyonan kayak gitu, biasa. Gak kebayang. Tiba-tiba lagi serius gitu.
Terus guyon lagi. Kayak gitulah biasa Pak Amal tuh. Iya biasa, serius tapi santai. Salah. Santai tapi serius. Iya. Iya. Cuma ya paham kayak gitulah. Diajarin alhamdulillah sampai saat ini beliau memahami ngajarnya tuh santai. Kalau emang mahasiswa belum ngerti dikasih tahu lagi. Padahal sudah dijelasin. Sabar banget ya. Sabar. Sabar banget. Ini Isen lihat bionya Don nih. Kayaknya ini banget ya. Melekat gitu tak gimana? Bukan melekat. Nggak kayak ini banget sama persahabatan gitu, friend kayak gitu. Iya. Terus lihat postingannya juga banyak kumpul-kumpul gitu sama temen-temen. Emang menurut Ira tuh persahabatan tuh apa sih gitu? Gimana ya? Kalau saya tuh teman kalau emang dia itu kayak nyebelin kayak itu, dia ngece saya nih. Saya mah acuh biarin. Bodo amat kayak gitu. Ya itu juga temen saya kayak gitu tuh. Tetap dianggap teman gitu. Tetap dianggap temen lah. Enggak lah kalau Isen mah. Kira ngece-ngece udah deh musuhan dia. Gak ada gunanya juga kayak kalau musuhan tuh. Kan di Islam juga perdamaian kan. Menciptakan perdamaian. Jadi prinsip saya semua teman itu damai lah. Jangan adanya musuhan. Kalau emang musuhan ya diperbaiki. Apa solusinya? Ada ininya ya. Apa namanya? Ada solusinya gitu. Jangan musuhan baik kayak gitu ya. Balaan kayak gini. Balaan gitu kan. Ya balaan kayak bocil. Suka beda gak sih sahabat, teman kayak gitu? Beda. Berbeda. Kalau sahabat itu kan kalau menurut saya terserah kalau nanti di komentarnya apa gitu kan. Menurut Isun gitu ya. Menurut saya kalau ini mah selalu mengerti lah dalam kondisi apapun. Misalnya saya lagi sibuk, terus dia nggak mengerti kesibukan saya, ya itu. Nyewot gitu berarti bukan sahabat. Nggak mengerti, nggak menghargai orang lain namanya juga kan. Jadi itu. Berarti teman aja. Ya kan kata Ira kan beda kan sahabat sama teman kayak gitu kan. Kalau teman yang kayak gimana? Kalau teman biasanya apa ya? Selewatan doang. Selewatan kayak gitu tuh. Kayak gini gak sih? Kayak cuma kenal aja tuh, sebatas kenal atau nama gitu ya. Kayak tahu nama. Terus ya deket. Terus kayak ketemu jarang kayak gitu tuh. Kalau sahabat tuh agak sering lah, kalau dikatakan agak sering. Sama ini gak sih? Tahu buruk-buruknya kita gitu kan, aib-aib kita. Iya bisa jadi. Terus Isun lihat di Instagramnya Doni ini aktif nge-YouTube juga. Ada channel lah bikin foto-foto pakai kalimat-kalimat gitu. Iya. Itu kalimatnya bikin sendiri gitu apa gimana? Ada yang bikin, ada yang dari namanya majalah. Majalah. Dari buku-buku gitu ya. Majalah dulu saya sekolah. Buku-buku. Dulu kan saya sekolahnya ini jauh deh. Oh, nggak di Cirebon. Nggak di Cirebon. Apanya SMA-nya? Dari SD. Oh. Dari kelas 4. Di mana tuh? Di Kediri. Oh. Dari SD? Dari SD kelas 4. Kayak mondok gitu. Alhamdulillah saya mondok. Jauh ya? Iya. Dari SD udah jauh dari orang tua gitu, dari keluarga. Iya. Gimana sih ceritain, seru gak sih? Seru apa kayak yang takut? Soalnya SD gitu loh, biasanya kan Isen tahu orang-orang mulai mondok tuh dari SMP gitu kan, atau enggak mulai SMA kayak gitu. Iya, soalnya pas dulu sebelumnya itu kakak saya mondok juga di situ. Dari SD juga? Dari SD kelas 4. Yang minta juga kakak saya. Oh, minta sendiri, nggak disuruh sendiri. Orang tua ya? Enggak disuruh orang tua, minta sendiri kakak saya ke sana. Terus kayak saya tuh di kelas 3 SD tuh kayak termotivasi gitu. Mau kayak kakak Ira gitu ya? Apa saya mondok aja ya kelas 4 ini ya gitu tuh. Ya mondok aja lah kayaknya itu. Kayaknya seru gitu. Seru gitu lah. Kayaknya enak tuh jauh dari orang tua gitu tah. Enggak sih. Kayak yang mau nyoba pengalaman baru gitu. Jauh dari keluarga, gimana rasanya gitu ya. Mau mandiri kali Ira. Ya bisa jadi kalau itu mau mandiri dari kelas 4.
Terus mulai kelas 4 SD? Dari kelas 4 SD alhamdulillah sampai lulus SMA? SMA. Di kayak gitu tuh di satu sekolah yang sama tadi lanjutin gitu dari SD ke SMP-nya? Iya. Tetap di Kediri juga? Mm-mm. Terus kalau gitu ada jadwal pulangnya gitu gak sih? Ada. Kalau saya kan di Pondok Lirboyo atau Pondok Lirboyo teh? Enggak. Enggak. Di Kediri itu? Pondok Lirboyo itu kalau Lirboyo itu desanya. Jadi sekomplek ini misalnya ini tuh desanya, tapi pondok semua isinya. Ada salah satu pondoknya di situ, Pondok Arisalah, yaitu di situ saya Pondok Arisalah. Di situ sama kayak yang kakak juga. Berarti pas Ira mondok ada kakak Ira di situ? Ada kakak pas itu sudah kelas 2 SMA. Cowok juga? Cowok. Seru gak sih ceritain mondok? Mondok tuh dipisahin kan kalau cewek sama cowok gitu? Iya dipisahin ya, pasti. Ini gak sih apa namanya? Ada gak asiknya tuh? Kayak gak bisa. Biasanya kan kalau cowok-cowok suka jahil gitu. Zaman SD gimana sih jahil-jahil sama teman-temannya gitu yang cewek-cewek. Tapi ini gak ada temen ceweknya gitu. Kalau SD semua. Kan dulu saya dikit banget muridnya. Ada berapa ya? 8. Serius? Serius. Angkatan Ira. 8 tak? 6. Yang sekelas itu? Sekelas. Cowoknya ceweknya 2. Cowoknya 4. Berarti disatuin? Disatuin. Gara-gara sedikit itu? Gara-gara sedikit. SD sih soalnya. Ya gimana ya? Kalau dari laki-laki kan biasanya malu-malu kayak Jaim gitu. Malu-malu kayak Isal. Terus juga apa namanya? Sampai lulus SD itu cowok semua. 6 orang. 6 orang dah. Ceweknya kemana itu yang tadi 2-nya? Keluar. Oh serius? Serius. Kenapa sih biasanya kalau gitu? Biasanya kayak nggak kerasan gitu, nggak betah gitu. Ya. Nggak betah di pondok kayak gitu tuh. Bukan hal yang ditakalin, enggak. Oh iya. Jangan mereka gara-gara kaliannya gitu ada yang badek kayak gitu, enggak. Rata-rata sih dianya nggak kerasan gitu. Nggak betah. Nggak betah. Jadi sisa 6 dong. Sisa 6 orang. Jadi ujian, alhamdulillah nih, ujian nasional tuh nggak dikeluarin, nggak di luar sekolah. Jadi di dalam sekolah. Oh iya, biasanya kalau yang sedikit gitu digabung kan? Digabung sama sekolah lain. Kalau ini alhamdulillah tetap di situ. 6 orang semuanya cowok. Lulus semua alhamdulillah. Ya lulus semua. Bosen gak sih kalau dari SD, SMP, SMA di lingkungan yang sama gitu? Iya. Bosen ketika mau ke SMP nih. Mau ngomong ke orang tua saya itu. Mau pindah. Kamu mau pindah kemana? Kayak gitu tuh. Kalau saya kan nggak tahu ya sekolah di Cirebon tuh yang setara sama ibu saya tuh seperti apa kan nggak tahu. Yang orang tua Ira mau gitu ya. Terus akhirnya? Ya udahlah dilanjutin. Terpaksa gitu. Terpaksa. Iya kan lingkungannya di situ-situ aja kan, berarti kayak sekampung, sekotak gitulah ibaratnya. Iya, gedungnya tuh kotak. Emang gedung kotak. Pinter ya Isunnya. Cenayang. Gedungnya kotak. Jadi kayak di sini SD, SMP-nya di sini gitu. Enggak. Jadi ruangannya tuh kotak. Di bawah tuh kantor-kantor semua. Kayak kantornya SD, SMP, SMA. Kepala pondoknya ada di situ. Terus rumah pengasuhnya ada di sana. Terus lantai 2 itu kamar cowok. Kamar ceweknya di sebelah sininya. Masuk di belakang rumahnya pengasuh. Itu kamar cewek. Terus yang lantai 3 baru sekolah-sekolah, kelas-kelas. Kelas semuanya berarti SD, SMP, SMA itu. Jadi SD di sebelah sini, SMP, ini SMA, ini cewek, SMP-nya di sini. Iya, berarti kan Ira berapa tahun tuh di situ? 9. Iya, 9 dari kelas 4 kan. Ketemu tembok lagi. Ini bisa digeser nggak nih bangunannya gitu. Bosen nih di sini-sini mulu. Kalau bosen ya ke atas, ke jemuran gitu. Ngapain? Lihat pemandangan. Pemandangan Kediri kayak gitu. Atau nggak ke tempat cewek-cewek gitu. Kalau ketemu sama cewek nanti dihukum. Oh, dihukum disuruh apa tuh biasanya? Oh, banyak macam-macam.
Seru. Ada yang disuruh jebur kolam tuh. Ah serius? Iya, Oh. serius. Pernah ya Ira? Pernah. Tapi pelanggarnya beda, enggak ke cewek. Gara-gara apa? Gara-gara nggak tidur siang. Oh gitu? Di situ mah disiplin banget deh. Oh jadi emang jadwal tidur harus tidur? Harus, semua tidur. Walaupun udah kelas SMP juga ada tidur semua siang? Dari nggak terkecuali tanpa terbaca. Ya kan kalau misalnya udah umur SMP gitu kan susah ya tidur siang gitu jamnya. Iya tapi harus tetap. Soalnya kalau emang ngaruh sih teh. Kalau nggak tidur siang nih kitanya nih, nanti malamnya itu ada kegiatan sampai jam 10 tuh. Jam 8 pun ngantuk. Ngantuk saking capek banyak kegiatan. Gara-gara nggak tidur siang itu ya. Terus suruh jebur kolam. Iya. Terus apa berenang kayak gitu-gitu apa gimana? Kayak rendem aja jebur kolam. Oh. Segini dah. 5 hari. Enggak nyampe. 1 jam aja udah dingin banget. Udah dingin. Kolamnya ada buayanya nggak? Nggak ada. Pertanyaan kolam macam ikan apa ya? Ikannya pada ngumpul dong. Iya seru deh kayaknya kalau nyeritain orang-orang yang pada mondok gitu. Cuma ya itu ngerasain ada titik jenuhnya gitu nggak sih? Titik jenuh, kayak titik terendah. Kayak kita tuh kena hukuman tuh. Kayak itu kayak titik terendah gitu. Wah, nama saya jelek di pengasuh. Nama saya jelek di teman-teman. Apakah saya bisa memperbaiki kayak gitu tuh. Tapi semua itu kalau emang dia usaha, insya Allah bisa. Saya tuh itu tuh dihukum di kolam itu kelas 1 SMA. Gara-gara nggak tidur siang itu. Nggak tidur siang, ketahuan langsung sama pengasuh. Ngapain Iranya? Habis main ke komputer dah. Iya, saya lewat terus udah pengasuh diteriakin, suruh ke situ, terus jebur habis itu. Langsung gitu? Kamu jebur awalnya sini sih, gitu? Awalnya ditanyain kayak gitu tuh. Ya biasalah kalau dihukum ditampol kayak gitulah sama pengasuh. Terus suruh jebur akhirnya. Berapa jam ya? Sejam gitu. Sejam. Dilatin temen-temen dong. Iya. Jam 2:30 itu kan. Habis itu jam 3 kan bangun anak-anak. Habis itu langsung ada kegiatan. Jadi ya teman-teman cewek. Jadi tontonan. Ada cowok. Ya udahlah. Isin nggak? Ya malu sih. Malu. Ya kayak gitu kan buat jadi pembelajaran gitu biar kedepannya Ira nggak kayak gitu lagi gitu kan. Kayak pembelajaran. Terus kayak itu pas itu tuh saya tuh kayak namanya tuh jelek di pengasuh. Dah pas kelas 2 SMA gimana saya memperbaiki, alhamdulillah sampai kelas 3 nama saya baik. Nggak ada hukuman apa-apa. Nggak ada hukuman apa-apa. Terus kenapa akhirnya memutuskan kuliahnya balik lagi gitu ke Cirebon? Karena ini kakak kan kuliahnya di luar kota, di Semarang, tapi udah selesai alhamdulillah. Terus sekarang lagi kuliah lagi. Terus kan nggak ada yang nemenin di rumah tuh, orang tua tuh. Terus ya udahlah. Kalau menurut saya kuliah di mana aja itu kan sama aja, isi mata kuliah itu sama aja. Yang diajarkan sama dosen-dosen itu sama aja. Materinya sama aja gitu. Sama aja kalau menurut saya. Terus yang di perbedaan itu pergaulan. Pergaulan di kampus itu seperti apa gitu kan. Jadi yang memutuskan di Cirebon aja lah. Jadi balik aja Cirebon. Balik lagi lah. Terus mau nemenin orang tua juga kan. Bantu-bantu di rumah. Jadi pembelajaran apa nih yang Ira dapat selama mondok gitu? Di situ kedisiplinan. Disiplinan terus bersyukur kita tuh. Ya di situ kan disiplin banget. Kalau emang waktunya bangunnya bangun, waktunya makannya makan. Makannya disediain dari situ 3 kali. Ya makannya itu. Kalau emang kamu lapar nggak lapar, ya itu makannya. Kadang ada sih mindset orang-orang kalau pondok gitu tuh karena anaknya badek gitu nggak sih? Jadi Ira tuh badek gitu ya di rumah, jadi kayak di pondokin aja gitu jauh dari orang tua. Tapi pengasuh tuh kayak ngerasa apa ya? Kalau orang dipondokin di rumahnya karena badek itu, karena gimana ya, pengasuh tuh rasanya tuh
nggak enakan. Hmm. Pernah kayak ceramah ngasuh tuh, kalau kalian di rumahnya badeg terus dipondokin, sama aja sih, bener. Kamu pasti di sini badeg lagi, lebih badeg sih. Malah makin ya. Makin. bukan malah ini ya berkurang badegnya ya. Iya, makin. Tapi ya pengasuh, alhamdulillah pengasuh itu tegas dari pendiriannya, alhamdulillah gitu. Namanya Ibu Nyai Haja Aina. Kalau abahnya Kiai Haji Ma'ruf Zainuddin. Sekarang masih sampai sekarang? Sampai sekarang beliau alhamdulillah masih hidup. Ira suka main-main gitu nggak sih ke sana? Udah 2 tahun ini nggak main ke sana. Gara-gara pandemi ini. Cuma ya pengen banget ke sana. Pengen banget ke sana. Dan sukses ya ke depannya. Siap. Semoga channel YouTube-nya juga ini makin. Katanya mau nge-vlog nih di sini. Iya, niatnya pengen nge-vlog, cuma yang ngamerain tuh nggak ada. Ngamerain sendiri aja lah, nge-vlog. Nanti ada muka Isunnya sih di situ. Pengen kayak apa namanya, ngenalin podcast ini nih. Ya. Iyalah, kenalin juga, masukin ke YouTube Ira ya. Kata Ira mau bikin juga nih, ada cita-cita mau bikin podcast gini. Iya pengen. Cuma finansial yang belum. Ya sedikit demi sedikit ya. Ya pengadaannya bisa kepatek. Iya. Bisa nanya-nanya gitu, nanti bisa nanya-nanya di belakang sama Isal. Iyalah, jangan di sini. Makasih udah sharing-sharing di Ngopi Pasti. Semoga sukses ke depannya, sehat terus. Alhamdulillah, amin. Cobain pacaran. Saya boleh ngatain sesuatu? Iya, ngatain. Mengatakan sesuatu gitu. Tadi kan saya udah cerita di pondok, terus barangkali guru saya ataupun bunyai saya melihat podcast ini nih, cerita saya kalau kurang menyakitkan hati, ya mohon maaf gitulah. Dan terima kasih atas bimbingannya. Dan ini pertama kali loh Teh. Apa? Saya ikut podcast. Oh iya Teh. Iya. Pertama kali ngobrol gitu ya. Ngobrol. Ya barangkali ntar ke depannya bikin podcast sendiri gitu mungkin, atau diundang di podcast lain gitu. Ada yang mau disampaikan lagi buat teman-teman Ngopi Pasti gitu? Ya intinya jangan menyerah lah dalam kehidupan, karena hidup itu selalu mengalir. Terus yang menjalanin itu bukan orang lain tapi dirimu sendiri. Jadilah dirimu sendiri, itu lebih baik, bukanlah jadi orang lain. Keren banget. Makasih Don, sukses selalu ya. Sekian Ngopi Pasti Fatek Podcast episode kali ini, kita ketemu di episode selanjutnya. Dadah.